menanyakan ibu sukanya apa. Kalau kalian menanyakan ibu suka research di apa dan apa saran-saran ibu, ibu dengan senang hati akan menyampaikan. Tapi kembali lagi pilihan riset yang apa namanya, yang menurut kalian kalian mampu lakukan itu yang paling utama ya. Oke, silahkan siapa dulu yang mau memulai. Hernida dulu. Oke, silakan Erni. Hmm, Kemarin kan Bu untuk PP itu judul karena itu bentar, Bu. Hmm, Judul Erni kan ini Bu. Erni mau ngambil yang deskriptif deh Bu. Analisis kemampuan pemecahan masalah pada siswa pada materi volume tabung melalui pendekatan PMRI. Nah, kemarin itu masih belum konteksnya belum lebih lanjut sih Bu. Menurut Bu, tidak apa-apa pakai konteks, tidak apa-apa materi volume tabung itu nggak apa-apa atau ada masalah materi lain nggak Bu? Konteksnya masih belum diketahui gitu loh. Boleh di-share Bingung. screen nggak judulnya apa, Erni? Halo, halo Erni. Ya bentar Bu. Boleh di-share di screen nggak judulnya ini apa? Ya Bu, ya bentar Suara Bu. saya jelas nggak? Jelas Bu. Oke. Apakah udah terlihat Bu? Masih loading ya? Nah, sekarang terlihat. Ini Bu. Hmm. Analisisnya ini dihapus aja. Jadi kita mau lihat kemampuan pemecahan masalah siswa ya. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematik. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi volume tabung melalui pendekatan pendidikan matematika realistik. Analisisnya ini dihilangin aja kayaknya Erni. Ya Bu. Ini kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran volume tabung. Hmm. Materinya hapus aja. Baik, Bu.
Atau pada pembelajaran matematika, Kalau untuk konteksnya, Bu, nggak usah kita aku tuliskan pakai di situ. Nggak usah dituliskan di judul, nggak apa-apa karena udah panjang. hmm, Konteksnya nanti di dalamnya aja. iya, Bu. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran matematika volume tabung. Oh, matematikanya nggak usah deh, kan udah ada kata-kata pendidikan matematika realistik. Gitu aja kali ya. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran volume tabung melalui pendekatan. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran. Padanya ganti dalam. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran volume tabung melalui, nah, kayak gitu kali ya. Aku bisa diulangin, nggak? Padanya diganti dalam. Hmm, Nah, oke. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran volume tabung melalui pendekatan pendidikan matematika realistik. Nanti ini gimana nih, Pak? Apa yang jadi permasalahan, Erni? Biasanya kalau dalam penelitian itu ada permasalahannya, terus teori yang mendukung apa, dan apa yang kita lakukan di situ. hmm, belum ini, Bu. Kalau besok waktu diskusi sama Bu Weni, apa yang ini mau dipikir, mau disampaikan? Judul dulu sih, Bu. Judul dulu, oke. Masih ngapain judul? Oke. Kalau judul seperti ini, menurut Erni, yang akan dibahas dalam skripsi apa? Maaf, Bu. Apa, Bu? Kalau menurut Erni, nanti di pembahasannya itu yang mau dibahas apa? Patah-patah, Bu, suaranya. Oh, gitu ya. Sebentar, sebentar. Cek, cek. Sinyal nih kayaknya, Bu. Oke, Erni. Saya ulangi ya. Erni, ini nanti kalau judulnya seperti ini, yang akan jadi fokus penelitian itu apa yang mau kita lihat? Eh, Kemampuan pemecahan masalahnya, Bu. Oke, itu yang jadi fokusnya ya. Ada indikator kemampuan pemecahan masalahnya? Iya, Bu. Terus nanti kalau ada konteks apa yang Indikatornya Heeh. kemarin tuh ini kemarin, Bu. Oke.
Ya, ya. Kalau ini konteksnya apa yang Erni mau kembangkan? Halo, halo Erni, terdengar suara saya? Oh, kayaknya Erni nggak bagus sinyalnya ya, Putri ya? Suara saya kedengeran nggak, Put? Iya, Bu, kedengeran. Kayaknya memang sinyal air nih yang gangguan. Oh, iya, 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 iya. Kalau sama Bu Weni disuruh ini ya, baru judulnya doang ya, Put ya? Apa Iya, harus draft? kalau Bu Weni kemarin tuh bilangnya minta judul sama deskripsi penelitiannya dulu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Deskripsinya kan berarti dituliskan kurang lebih kita itu mau ngapain, ya kan? Apa permasalahannya, terus apa yang mau jadi fokus penelitian kita, dan tahapan-tahapan kurang lebihnya apa yang mau kita lakukan. Kalau Putri gimana? Oh, ini udah join lagi Erni. Iya tadi Bu. Mm-mm. Oke, Erni udah clear? Eh, tadi Ibu nanya ini ya Bu, konteksnya yang Konteksnya, lagi iya, Bu. soalnya Erni tadi sempat sebut ya konteksnya. Ditaruh di judul apa enggak? Kalau saran saya nggak usah ditaruh di judul. Tapi kalau Erni berarti udah punya ya kurang lebih mau pakai konteks apa? Konteks apa yang udah direncanakan Erni? Masih berpikir dulu kalau konteks untuk lebih itunya bingung. Kayak kalau jadul nggak apa-apa Ibu konteksnya. Ya enggak Kayak apa-apa udah sih mungkin sebenarnya. Pakai apa? kayak tabung, kayak celengan sih. Hmm, emang permasalahan Kayak permasalahan masih yang nyari Bu. Yang sekarang Erni pikirin kayak baru celengan kayak gitu. Nah, hmm, emang apa permasalahan yang dihadapi siswa ini terkait materi volume tabung? Sepertinya airnya keluar lagi, Bu. Oh iya. Nah, kayaknya Putri B dulu kayaknya ya. eh Kalau judul yang Putri ambil itu waktu MK penelitian itu kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 8 pada materi SPLDV menggunakan pendekatan PMRI. Nah, tapi setelah Putri beberapa kali cek pas eh, nyari-nyari bahan di sekolah gitu, eh, untuk materi SPLDV ini kayaknya udah terlalu banyak gitu, Bu. Mm-mm, Jadi mm-mm. Putri bingung kira-kira mau materi apa nantinya. Hah, apa ya? Kalau dipikir-pikir semua materi pasti udah ada ya, Put ya. Iya. Tapi keterbaruan apa? Tapi memang SPLDV ini sangat menjamur. Banyak-banyak sekali ini kalau SPLDV. Nah, kalau kan biasanya kalau penelitian kan di awal-awal tahun ajaran baru, semester ganjil ya berarti ya. Materi Mm. apa lagi kira-kira yang ini dipelajari selain SPLDV di sekolah? Eh, kalau kalau eh, di kurikulum Merdeka itu kalau nggak salah, eh, apa ya, kayak
relasi fungsi kalau nggak salah Bu, ada juga itu. Mm-mm. Terus apa lagi Relasi ya? dan fungsi. Relasi fungsi. Kelas berapa itu relasi dan fungsi? Kalau nggak salah kelas kelas 7 deh tapi Kelas eh kelas 7. 7 kelas 7 atau kelas 8 ya masih sekitar kelas itu 7 8 kalau nggak salah Bu. Hmm. Kalau berpikir kreatif tuh indikatornya apa aja, Put? Kalau berpikir kreatif itu indikatornya ada ke fleksibilitas ini ada kelancaran fancy terus ada kelenturan atau fleksibilitinya Bu. Mm-mm. Terus ada keaslian dari cara-cara yang digunakan itu. Kemudian ada keterperincian elaborasinya eh, rum- dari konsep-konsep yang mereka ciptakan itu. Mm-mm. Kalau apa ya? Boleh nggak kalau misalnya kita kita itu nggak fokus sama materinya, materinya itu bisa bebas aja. Tapi ini jadinya harus izin ya kalau misalnya kita mau penelitian ke sekolah itu boleh nggak sama gurunya ataupun sama kepala sekolahnya kalau kita mau penelitian materi di luar materi yang dipelajari di sekolah kayak gitu Put. Jadi ini kalau misalnya pengen materi yang kita pilih agak berbeda gitu ya misalnya soal-soal PISA kayak gitu kan. Iya. Nah, itu ini kalau misalnya kita pakai soal PISA, kelebihannya kita nggak perlu validasi soal karena soalnya udah valid. Paling kita validasi modul ajarnya aja terkait ini apa implementasi pembelajarannya di kelas urut-urutannya ini apakah udah sesuai dengan PMRI atau belum gitu kali. Nah, untuk materinya soal-soalnya bisa kita pilih misalnya kita mau topik apa. Kalau di PISA itu misalnya topik eh apa namanya aljabar nah, misalnya kayak gitu atau topik pada topik bilangan misalnya bisa bisa pilih kita soal-soal terkait topik-topik tersebut gitu kan itu bisa diterapkan di sekolah. Nah kalaupun misalnya mau diganti materinya boleh-boleh aja Putri kan misalnya oh kita ngembangin materi, kita pilih materi SPLDV misalnya, tetap SPLDV sebenarnya boleh-boleh aja, tapi pasti nanti komentar para penguji saat ujian kok SPLDV lagi, paling ada yang begitu. Nah, itu misalnya mau pilih materi tertentu ya harus disesuaikan lagi ini soal-soalnya. Misalnya kita mengembangkan sendiri, ada butuh validasi soalnya gitu ya, dan segala macam. SPLDV apa ya materi lain apa ya Put ya relasi dan fungsi bisa nggak Kayaknya kalau kalau relasi fungsi itu agak terbatas deh. Yang bagian ininya Bu, bagian ini menghasilkan banyak idenya itu. oh iya ya benar-benar Eh, Kalau misalkan kemampuan yang lain, Putri belum 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 mencari lebih dalam lagi. Oh ya Bu, kalau misal relasi dan fungsi kalau coba Putri lanjut dulu misalkan apa kalau misalkan Putri mau ganti judul atau ganti beberapa variabelnya gitu Bu. nggak Eh, apa-apa Putri ganti kayak kemampuannya tuh kemampuan yang lain kayak itu. Itu Putri perlu apa yang perlu Putri lakukan pertama kali ya Bu? mau ganti judul Kalau misalkan mau ganti judul kayak ganti gitu. variabelnya. Kalau itu keputusan Putri ya, Putri sendiri nggak apa-apa. Ibu sih nggak masalah mau yang dikaji Putri nanti apa gitu, atau yang mau jadi topik skripsi Putri apa gitu itu Ibu ini asalkan Putri suka dengan topik yang dipilih, Ibu insya Allah bersedia membantu. Karena untuk tahun ini belum ada kepentingan Ibu untuk mau bikin riset yang
ketuanya ibu sendiri ya, ibu paling masih ngikut dosen-dosen yang lain sehingga nanti mahasiswa yang terlibat dalam penelitian juga ngikut ke dosen yang lain gitu kan mahasiswanya. Nah, jadi belum melibatkan mahasiswa untuk penelitian ibu tahun ini. Nah, jadi kalau misalnya Putri mau mengganti variabel yang akan diukur, yang pastikan Putri paham dulu ini variabelnya ini yang indikatornya apa saja yang mau diukur, dan sesuai apa tidak dengan materi yang dipilih itu bisa nggak kita kembangkan untuk mengukur itu gitu. Eh, itu kayaknya Putri, kalau misalkan Putri ganti juga Putri perlu ngulang dari awal mencari yang sebelum Tinjauan pustakanya gitu eh, ya. iya. Iya. Tapi menurut Ibu bagus loh malah kalau itu kan keterampilan ABA 21 ya. Jadi Ya. ada keterbaruannya. Kalau kayak Erni tadi kemampuan pemecahan masalah udah banyak dipakai. Cuman kalau yang Putri ini, Putri kemarin tuh kalau dari yang proposal-proposal yang dibuat teman tuh juga hampir rata-rata pakai materi SPLDV. Jadi Putri bingung. Kalau Hmm. misalkan pakai SPLDV, teman-teman pakai judul yang sama lagi, banyak banget yang pakai SPLDV. Betul. Relasi dan fungsi itu sebenarnya bisa juga loh Put kita kembangkan lagi Put. Coba nanti kita kaji-kaji lagi materi relasi dan fungsi itu dan pengembangan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin pakai bantuan ini apa namanya? Digital misalnya kita pakai apa Wizer.me apa platform apa yang lain gitu sehingga bisa ada di otak-atik gitu. Tapi kalau misalnya agak sulit juga mengembangkan yang digital ya kita coba yang cetak. Misalnya kita bikin lebih interaktif, ada gambar-gambar, mereka nanti menghubungkan ini seperti apa. Terus mungkin juga kita kita suruh mereka menentukan domainnya apa gitu supaya kalau pemetaannya seperti ini, bagaimana ini gambarnya gitu. Kali ya kita variasikan. Iya sih kayak agak terbatas gitu ya ini untuk apa namanya yang bisa dieksplor. Tapi bisa juga Bud. Jangan putus asa dulu Bud. Untuk judul apa namanya? Ini kan belum fix usul judulnya apa ya. Kalau ini kan masih masih akan bisa berubah sampai nanti usul judulnya itu udah fix di tanda tangan. Nah, kalau Putri mau mencoba menantang diri sendiri ya, ini kan ide kan nggak datang tiba-tiba semalam langsung muncul, oh ini bisa seperti ini, kayaknya ini menarik deh itu. Susah bener ya kalau mau kayak gitu, tidak semua orang bisa kayak gitu. Dan eh Putri coba aja dulu relasi dan fungsi, nanti sambil jalan sambil kita pikirkan lagi. eh Putri mau tanya, Bu, kan sering tuh Mm-mm. lewat-lewat di sosmed tuh kayak eh, teori atau grand teori. Kalau misalkan di kayak gini itu grand teorinya tuh yang kayak gimana ya, Bu? Grand teorinya kan ya teori ide ya lebih kayak idenya kenapa kok kita harus melihat kemampuan berpikir kreatifnya, kenapa kok kita harus menggunakan PMRI gitu kali ya? Atau gimana? Grand teori, grand teori ya. Kalau kayak yang dari skripsi dari prodi lain atau dari fakultas lain itu kan ada kayak teori teori dari si A kayak gitu. Kalau eh, dari pendidikan sendiri tuh ada nggak Bu teori khusus kayak gini, khusus untuk di materi-materi tertentu kayak gitu? Soalnya kalau eh, soalnya di referen iya referensi juga kan kalau nggak salah kalau grand teori itu boleh pakai yang aslinya kayak gitu. Kayak misalkan buku yang aslinya kayak gitu, walaupun tahunnya sudah lama kayak gitu, Bu. Oh, Gitu. untuk Maksud ini dari teorinya itu teori yang kayak daftar gimana ya, Bu? pustakanya kayak gitu ya. Teori ya mungkin ini sumbernya misalnya kalau PMRI itu sumbernya kita langsung ambil dari para penulis ini yang dari Belanda kayak gitu boleh-boleh aja.
Tapi biasanya, tapi sekarang kan udah update juga ya, walaupun di Belanda kan banyak juga literatur, misalnya dari eh, ya penulis yang sama yang kebetulan saat ini masih aktif, itu banyak juga teori-teori yang baru, yang publikasinya baru gitu maksudnya. Nggak harus yang lama-lama. Kalaupun misalnya nggak ada yang baru yang sebagus teori yang lama, ya kita pilih yang lama. Ini kalau untuk apa namanya, kalau misalnya ada teori yang menyatakan bahwa oh, kemampuan berpikir kreatif siswa ini bisa ternyata bagus ya kalau menggunakan pendekatan PMRI gitu. Itu boleh dipakai. Justru itu mendukung mendukung sekali untuk penelitian kita gitu kan. Boleh ditambahkan. Tapi mungkin dilihat juga keterbaruannya kalau ada ya. Kalau ada keterbaruannya itu akan jadi poin plus. Ini apa keterbaruan yang kita bawa? Misalnya ini soal-soal yang dikembangkan dikembangkan itu lebih bertahap, ini sesuai dengan tahap perkembangan anak, atau mungkin lebih mengakomodir kemampuan berpikir kreatif siswanya gitu, diurutkan dari yang termudah sampai tersulit misalnya, ataupun jarang saat ini materi relasi dan fungsi yang menggunakan pendekatan PMRI, sehingga eh, kali ini ada dengan apa namanya, dengan skripsi ini atau penelitian ini kita kami berharap mampu menambah hasanah pengetahuan bagi para guru ataupun siswa. Nah, bisa juga kita coba aja dulu Put relasi dan fungsi misalnya, atau materi yang lain selain SPLDV ini yang kira-kira agak jarang gitu. Kita coba aja dulu, kalaupun nanti pada akhirnya setelah ini kan masih ada berapa bulan lagi sampai usul judul ya. Jadi seandainya mentok baru nanti kita tukar lagi judulnya. Em, Oke, termute. Ini Putri lagi ngomong nggak? enggak, Bu. Oke. Untuk deskripsinya udah ada bahannya? Kayaknya setelah ini mau nyusun deskripsinya, Bu. Oke. Oh ya, Bu. Putri Oke. tuh Ya, ngerasa gap-gap dari yang sudah latar belakang yang udah Putri buat itu kayak masih ada yang kurang kayak gitu dari latar belakang yang Putri buat. Untuk mencari gap itu tuh eh research diperlukan gap ya dari ya. penelitian terdahulu. Heeh. Nah, Mas, gapnya itu kan bisa jadi karena selama ini belum ada misalnya, atau selama ini penelitian terdahulu itu hanya membahas tentang itu, sedangkan ini bagian ini masih ada yang terlewat gitu, atau mungkin ada sesuatu yang terluput dari penelitian yang terdahulu gitu loh, Put. Jadi cari penelitian serupa tentang kemampuan berpikir kreatif, atau cara mendeskripsikan atau cara menganalisis kemampuannya seperti apa. Misalnya orang lain lebih banyak kuantitatif, maka kali ini akan disajikan lebih kualitatif misalnya, lebih detail kayak gitu. Ada sesuatu yang nggak ada dalam penelitian terdahulu, tapi akan kita munculkan di penelitian kita. Kayak gitu research gap-nya. Ini harus banyak-banyak baca lagi, cari lagi literatur tentang kemampuan berpikir kreatif ini pada siswa. Bagaimana analisis kemampuan berpikir kreatif siswa-siswa selama ini yang dilakukan orang-orang gitu kan. Misalnya kalau materi relasi dan fungsi masih jarang, nah misalnya penelitian ini membahas kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi ini. Dan penelitian itu misalnya membahas materi itu. Sedangkan untuk materi yang ini masih kurang. Maka peneliti ingin mengembangkan materi tersebut. Itu bisa juga. eh baik, Bu. Sepertinya belum belum ada yang perlu Putri tanyakan lagi. Belum belum Oke. lintas lagi pertanyaan baru. Ya, coba ini susun aja dulu kalau udah ada latar belakangnya itu boleh dibaca-baca berulang-ulang gitu kan, nanti ditinggalkan sehari, besok dibaca lagi gitu kayak gitu Put, biasanya. Oh ini ada yang kurang nyambung, ini kurang tanda apa gitu misalnya. Atau kirim ke ibu boleh juga nanti kalau salah ibu baca-baca.
Begitu. Oke. Erni bisa ini ada lagi yang tadi terputus? Konteks itu sih cuma Kenapa? konteks yang tadi itu nah Erin cuma terpikirnya baru yang ini cat mau ada cat doang kayak gitu. Ya, ini volume tabung ya, volume Hmm. tabung. Hmm. Kenapa harus materi volume tabung, Erni? Selama ini ada kesulitan kah materi volume tabung? Enggak sih Bu, lebih kayak senang aja di volume tabung kayak gitu. Hmm, kalau sebaiknya di ini juga dicari juga di penelitian-penelitian terdahulu gitu ataupun permasalahan di sekolah yang dihadapi gitu kali ya. Lebih ke alasan yang lebih ilmiah untuk dituliskan. Nah, sebenarnya bagus juga kita menyenangi materi tersebut itu yang paling penting ya karena kalau kita nggak senang sulit untuk ini apa namanya konsisten menyelesaikannya. Tapi ini Erni harus cari tahu juga kenapa kok harus pilih materi volume tabung. Jangan-jangan selama ini bagi siswa itu menurut siswa mudah gitu kan. Nilai siswa bagus-bagus di materi tersebut. Gitu. Harus di ini juga diteliti juga. Kalau dari Ngerni baca tuh karena mereka tuh cuma ngapal doang sih Bu, ngapal rumus. Lebih ke Hmm. konsep sih jadinya. Mm-mm. Berarti ini mau diarahkan siswa itu menemukan kembali rumusnya gitu ya? Hmm. Mm-mm. Bisa juga. Atau yang ya iya sih. Kalau apa namanya pakai PMRI itu ya paling sulit kita mencari starting point-nya ya apa yang mau kita bawa itu sehingga supaya agar menarik pembelajaran kita. Yang agak mudah ya agak mudah itu biasanya media kalau akhir-akhir ini. Kalau kita mengembangkan sebuah media animasi misalnya animasi melalui video misalnya kalau geometri kan udah bisa divisualisasikan itu lebih kelihatan originalitas dari karya kita gitu kan dan apa namanya da ya tapi mungkin kesulitannya mengembangkan medianya itu sendiri ya semuanya ada plus minusnya ya. Mm-mm. Ya nggak harus dapat sekarang juga konteksnya Erni kita pikirkan lagi. Tapi ya sudah oke, sudah tahu apa yang akan menjadi fokus yang mau dianalisis, ada materi yang menjadi fokus penelitian dan juga pakai pendekatan PMRI, sudah tahu apa yang mau dilakukan. Mengembangkan materinya nanti ya sambil jalan kita pikirkan lagi. Itu Oke, ada lagi Erni? udah Bu itu aja. Mm-mm. Oke, ya Erni juga kalau misalnya ada yang mau didiskusikan lagi terkait rencana penelitiannya bisa juga dikirimkan ke Ibu untuk deskripsinya ataupun latar belakangnya yang sudah dituliskan. Nanti kalau ini Ibu akan komentari ya. Yang kurang Boleh apa Bu. yang perlu ditambahkan gitu ya. Semoga sukses ya untuk tugas mata kuliahnya dan juga mudah-mudahan itu bisa dibawa juga untuk skripsi kalian nantinya. Hmm. Oke, kayak mana Putri sama Erni udah cukup atau ada lagi? Kalau Putri kayaknya cukup Bu sekarang. Oke, sip sip. Kalau Erni? Udah juga Bu, udah cukup itu ini. Nah, ya oke. Oke deh, kita istirahat dulu ya. Kalian kalau mau lembur silakan lembur. Oke, Ibu izin pamit. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti aku kirim Hmm. recordnya.
Oke, thank you Putka. Ya.